Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kan YouTube telah klik video ini. Jumpa lagi dan balik lagi ya dengan channel Infotech berbagi solusi seputar permasalahan smartphone. Baiklah, hari ini di tanganku sudah ada HP Samsung. Serinya adalah Samsung A05. Secara fisik HP ini mulus, tidak ada retak dan tidak ada kendala ya. Namun si pemilik HP mengeluhkan bahwa HP-nya itu mati. Dan di sini pun saya tombol power juga tidak ada respon. Layarnya tidak menampilkan apapun. Dan di video kali ini mungkin akan saya bagikan cara menganalisa masalah mati seperti ini agar kawan-kawan tidak salah langkah ya. Yaitu kita harus menggunakan USB detector. Cara ini bisa diterapkan di semua tipe ya, agar kita dapat menentukan langkah selanjutnya. USB detector ini bisa kawan-kawan dapatkan di marketplace. Silahkan cek sendiri. Oke, cara kerjanya seperti ini ya. Kita colokkan USB ke HP mati ini yang sudah terhubung ke USB detector ya. Seperti biasa lewat charger biasa, dan kita lihat nilai ampere yang ada di monitor ini. Di sini terlihat ampernya 1,54 ya. Si sebelah kanan itu bergerak. Itu menandakan HP ini seakan seperti HP normal atau mesinnya yang jelas nyala namun dia tidak bisa menampilkan gambar. Di sebelah kiri ini adalah 490, itu voltasenya ya. Untuk perbandingan saya akan tunjukkan menggunakan HP yang normal. Untuk HP normal itu ketika dia dicolok charger seperti ini, angka ampernya itu pasti naik kawan-kawan, di atas 50 ya biasanya. Nah seperti ini, kebetulan ini 90, 80, seperti ini HP-nya nyala. Kecuali ampere ini tidak naik sampai 90, itu biasanya di angka di bawah 50, itu bisa saja masalah memang dari mesin. Namun pada kasus seperti ini kita bisa lebih mengerucut bahwa HP ini sebenarnya nyala namun dia tidak dapat menampilkan gambar. Memang untuk kasus blank hitam atau tidak menampil gambar seperti ini banyak faktor juga. Mungkin langkah awal yang kita bisa coba, kita akan lakukan reboot paksa menggunakan tombol power dan juga volume atas plus volume bawah. Sekitar kita tekan dan tahan 5-10 detik ya, agar HP-nya ini restart. Jika masalahnya itu dari sistem atau nge-lag atau macet, itu dia akan restart ulang dan HP-nya akan nyala lagi. Namun pada kasus ini ya kita coba saja, karena melihat ampernya sih kita tetap mengarah ke layar yang bermasalah. Oke, kita tekan dan tahan ini untuk menunjukkan ampernya ini. Jika HP-nya restart pasti dia akan turun nilainya ya ketika dia restart. Nah ini sudah 0,05 seperti ini. HP yang saya pegang ini getar, dia restart, seharusnya dia nyala lagi dan muncul gambarnya. Namun pada kasus ini ternyata HP-nya tetap blank hitam seperti ini ya, tidak nampil apapun. Seperti yang kawan-kawan bisa saksikan, ampernya belum naik. Dan karena kita cek di awal memang terlihat ampernya normal, jadi untuk kemungkinan sistem itu juga sangat kecil. Karena kita sudah menemukan seperti ini, maka langkah selanjutnya memang kita harus bongkar ya kawan-kawan. Dan ya mungkin video kali ini sekaligus kawan-kawan bisa gunakan untuk tutorial cara membongkar Samsung A05. Oke, kita fokus di tutup belakang terlebih dahulu. Biasanya untuk Samsung A05 ini kawan-kawan butuhkan saya menggunakan silet dan juga kaca mika ya, atau itu bekas touchscreen atau tempered glass. Itu biasanya kan butuhkan panaskan sedikit saja untuk membuka lem ya, karena tipe-tipe seperti ini tutup belakangnya itu dilem perekat cuma di sisi luarnya saja. Jadi ini kita gunakan silet ini untuk membuka jalan saja, tidak kita gunakan. Dan ini lapisan ini selanjutnya kita akan gunakan untuk melepas rekatan lem ya. Nah, perlahan saja, kawan-kawan tidak perlu paksa, karena tutup belakang ini cukup tipis, jadi agar tidak rusak ataupun terkelupas, itu proses pelepasannya ya mungkin pelan-pelan saja. Oke, ini sedikit saya bantu menggunakan thinner ya, thinner A spesial saya gunakan. Kawan-kawan bisa gunakan cairan lain, mungkin kalau
tidak ada thinner ya bisa menggunakan minyak ya, minyak kayu putih biasanya saya. Tapi ini menggunakan thinner agar mempermudah proses pelepasan. Oke, untuk kawan-kawan yang mungkin baru menemukan channel Infotech, saya ucapkan selamat datang ya, selamat bergabung. Semoga video dari channel Infotech terus bermanfaat dan bisa berguna untuk kawan-kawan menjadi referensi jika menghadapi masalah seputar smartphone. Dan untuk kawan-kawan yang sudah subscribe channel ini atau mendukung channel ini dari lama ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan jangan lupa untuk terus like ataupun dukung setiap konten-konten dari Infotech ya, agar kita terus berkembang dan bisa terus berbagi manfaat. Oke, ini sedikit lagi ya, tinggal di bagian sisi sebelah kiri ini untuk melepas lemnya. Nanti setelah tutup ini terbuka, maka kita akan lanjutkan dengan buka bautnya, karena bautnya di bawah tutup ini ya. Oke, untuk Samsung A05 ini masih baru dan ini belum pernah dibuka sebelumnya ya. Biasanya jika belum pernah dibuka sebelumnya memang sedikit kuat untuk lem dari pabriknya itu ya. Oke, ini tinggal di atas bagian kamera, kawan-kawan pelan saja, memang butuh kesabaran ya untuk membuka ini. Sebenarnya bisa dipanasi lagi, namun karena ini sudah tinggal sedikit jadi tidak perlu saya panasi ya, kan saya dorong saja menggunakan mika ini. Itu double tipnya melingkar di area kamera. Oke, perlahan saja, yang penting jangan dipaksa. Jika masih terlalu keras, dorong perlahan-lahan. Nah, ini tinggal sedikit lagi ya. Ini memang sengaja tidak saya potong untuk videonya ya, jadi kalian bisa lihat sendiri untuk proses pelepasannya. Namun jika sudah pernah dibongkar sebelumnya itu biasanya lebih mudah. Oke, ini adalah penampakan tutup belakang dan juga bagian belakang dari Samsung A05 ya. Ini bautnya cukup banyak. Ini kita lepas, kemudian nanti kita bisa buka untuk cek soket LCD-nya ya. Mungkin langkah yang kita akan ambil adalah lepas soket LCD-nya. Oke, ini untuk proses pelepasan baut saya skip ya, agar mempersingkat durasi video. Dan selanjutnya kita lepas casing belakang, dan jangan lupa biasanya itu slot SIM juga harus dilepas ya. Saya cari jarum dulu. Nah, ini di bagian samping, karena untuk melepas casing belakang atau tulangan belakang ini posisi slot SIM harus di luar atau harus lepas ya, karena nyangkut jika tidak. Ya, mungkin video ini ringan saja untuk para kawan-kawan yang butuh referensi ya. Untuk yang sudah expert ya diabaikan saja. Oke, saya cukup menggunakan kuku jari saja. Kan bisa menggunakan pick biasanya, tapi saya cukup menggunakan kuku saja karena bautnya sudah terlepas. Itu tidak terlalu perlu menggunakan pick ya, karena sudah terbuka semua. Oke, perlahan saja, tinggal di bagian atas. Dan ini kondisinya penampakan mesin dari Samsung A05. Di sini terlihat masih mulus ya, tidak ada bekas korosi ataupun air, dan LCD-nya ini juga utuh. Jadi mungkin langkah yang bisa saya ambil adalah kita matikan dulu dan kita lepas soket LCD-nya ini. Ini adalah soket LCD dan penghubung papan bawah ya. Modelnya seperti ini. Ini nanti kita bisa pasang lagi, karena yang jelas mesinnya melihat dari ampere yang kita cek di USB detektor itu nyala. Jadi kemungkinan masalah tetap di LCD ya. Jadi cara yang teringan ini kita pasang ulang seperti ini dan kita nyalakan ya.
Dan ternyata di luar ekspektasi saya, ternyata HP ini nyala ketika saya lepas saja soket LCD-nya dan pasang kembali. Namun melihat kasus yang ada di awal, itu kita tidak bisa memastikan bahwa HP ini akan nyala terus atau tidak ya. Kita tunggu saja sampai ke menu. Kalaupun nanti tidak ada masalah, kita bisa rakit langsung, namun dengan catatan yang jelas kita harus tes gunakan dalam jangka lama, apakah layarnya akan mati lagi atau tidak. Mungkin ya kalau ini alhamdulillah tanpa ganti ternyata dia nyala ya. Namun seperti yang sudah saya jelaskan, karena kasusnya di awal itu tidak hang atau tidak ngeblank, atau kasusnya memang layarnya tidak nyala, jadi tetap ada kemungkinan layarnya akan mati lagi. Ya mungkin kita bisa rakit sementara atau kita bisa pakai sampai beberapa waktu dengan kita jelaskan kepada user juga bahwa memang masalahnya di layar ya. Nanti kalaupun mati lagi ya biasanya harus ganti. Oke, ini untuk saya tes normal ya, dia lancar sekali karena HP-nya nyala ya, tidak sama seperti awal. Namun ini tidak ada pergantian dan ternyata dia masih bertahan ya untuk beberapa saat. Oke, ini kita tinggal rakit kembali si HP-nya dan mungkin saya rasa untuk video kali ini cukup ya. Semoga video ini bisa menjadi referensi dan mungkin jika nanti HP ini untuk kelanjutannya masih ada trouble atau bermasalah, akan saya buatkan video kelanjutannya ya, apakah benar dari LCD atau bukan. Dan kalaupun ada proses lanjutan pergantian LCD, nanti akan saya buatkan kontennya juga agar masih nyambung ya. Oke kawanku, saya rasa cukup. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di konten selanjutnya.